Baik, di sini saya akan menjelaskan teori belajar kognitif yang digagas oleh salah satu tokoh psikologi yang bernama Jean Piaget. Jean Piaget berpendapat bahwa proses belajar yang dilalui oleh individu merupakan hasil interaksinya dengan lingkungan sekitar, baik itu lingkungan sosial atau lingkungan fisiknya. Jean Piaget juga berpendapat bahwa ada dua cara yang digunakan oleh anak dalam beradaptasi dengan skema mereka. Yang pertama yaitu asimilasi dan yang kedua adalah akomodasi. Baik, saat ini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan dalam teori Piaget. Yang pertama adalah tahap sensori motor. Tahap ini berlangsung semenjak bayi baru terlahir hingga usia 2 tahun. Pada tahapan ini, bayi mengkoordinasikan pemahaman tentang dunia dengan menggunakan pengalaman indera yang disatukan dengan gerakan motor. Oleh sebab itu, dalam tahapan ini disebut sebagai teori sensori motor. Dan yang kedua adalah tahap praoperasional yang berlangsung semenjak bayi berusia 2 tahun hingga 7 tahun. Pada tahapan ini lebih simbolis daripada tahapan sebelumnya, yaitu tahapan sensori motor. Dan juga pada tahap ini tidak menggunakan indera pengkoordinasian atau tidak melibatkan pemikiran operasional. Dan yang ketiga adalah tahapan konkret. Tahap ini berlangsung dari mulai anak usia 7 tahun hingga 12 tahun. Pada tahapan ini anak bisa mulai fokus pada salah satu objek. Jadi bukan hanya berfokus pada kualitas satu objek saja. Dan tahapan yang terakhir adalah operasional formal. Pada tahapan ini berlangsung semenjak individu berusia 7 tahun hingga 15 tahun. Pada tahapan ini individu mulai mengemukakan pengalaman atau memikirkan pengalaman di luar pengalaman yang konkret dan memikirkan secara lebih abstrak, idealis, dan logis selain memiliki kemampuan abstraksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan mengenai teori perkembangan kognitif Vygotsky. Menurut Vygotsky, menggunakan pendekatan developmental berarti memahami fungsi kognitif anak dengan memeriksa asal-usulnya dan transformasinya dari bentuk awal ke bentuk selanjutnya. Kemudian Vygotsky menyatakan bahwa kemampuan kognitif berasal dari hubungan sosial dan kultur. Perkembangan anak tidak bisa dilepaskan dari kegiatan sosial dan kultural. Zone of Proximal Development atau disingkat ZPD adalah istilah Vygotsky untuk serangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai anak secara sendirian, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan orang dewasa atau anak yang lebih mampu. Jadi batas bawah dari ZPD adalah tingkat problem yang dapat dipecahkan oleh anak seorang diri. Batas atasnya adalah tingkat tanggung jawab atau tugas tambahan yang dapat diterima anak dengan bantuan dari instruktur yang mampu. Selanjutnya yaitu teori kognitif menurut Lewin atau yang biasa disebut sebagai teori medan. Teori ini dikemukakan oleh Kurt Lewin pada tahun 1892 sampai 1947. Menurutnya, masing-masing individu berada dalam medan kekuatan yang bersifat psikologis. Medan di mana individu bereaksi disebut life space. Life space mencakup perwujudan lingkungan di mana individu bereaksi. Misalnya, orang-orang yang dijumpainya, objek material yang dia hadapi, serta fungsi kejiwaan yang ia miliki. Di sini saya akan menjelaskan teori kognitif menurut Jerome Bruner. Menurut Jerome Bruner, pembelajaran hendaknya dapat menciptakan situasi agar mahasiswa dapat belajar dari diri sendiri melalui pengalaman dan pengamatan maupun eksperimen untuk menemukan pengetahuan dan juga kemampuan baru yang khas baginya. Namun dari sudut pandang psikologi kognitif, bahwa cara yang dipandang efektif untuk meningkatkan kualitas output pendidikan adalah pengembangan program-program pembelajaran yang dapat mengoptimalkan mental intelektual pembelajar pada setiap jenjang belajar. Dalam hal ini, Bruner membedakan menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama tahap informasi.
Tahap informasi ini merupakan tahap awal untuk memperoleh informasi maupun pengetahuan baru. Yang kedua yaitu tahap transformasi, yaitu tahap memahami, mencerna, dan menganalisis pengetahuan baru serta mentransformasikan dalam bentuk baru yang mungkin bermanfaat untuk hal-hal yang lain. Dan yang ketiga itu tahap evaluasi. Tahap ini biasanya untuk mengetahui apakah hasil transformasi pada tahap kedua itu benar atau tidak. Selanjutnya yaitu teori kognitif menurut Gestalt. Gestalt bereaksi dengan analisis ke dalam beberapa elemen yang terpisah. Namun tidak seperti fungsionalis, psikolog Gestalt memberikan data yang didapatkan dari riset yang menunjukkan perbedaan antara beberapa elemen dengan pengalaman total individual. Psikologi Gestalt masuk secara tidak terduga ketika Max Wertheimer sedang melakukan perjalanannya dari Vienna ke Jerman. Dalam penelitiannya, Wertheimer melahirkan istilah Pi-phenomenon yang dipublikasikan secara ilmiah pada tahun 1912. Pi-phenomenon menggambarkan tentang persepsi gerak dari cara yang tersendiri dan stimuli yang tidak berubah. Dalam penelitian laborat, Wertheimer menemukan bahwa dua proyeksi yang tak bergerak dari sebuah cahaya kadang-kadang dapat dianggap sebagai cahaya yang bergerak. Psikologi Gestalt diperkenalkan di Amerika Serikat 10 tahun setelah kemunculannya. Ketiga pelopornya yaitu Max Wertheimer, Kurt Koffka, dan Wolfgang Kohler yang meninggalkan Jerman pada tahun 1930-an untuk melanjutkan cita-cita dan keinginannya di Amerika Serikat. Perspektif Gestalt dipandang oleh para psikolog Amerika sebagai satu perkembangan yang menarik, namun masih dianggap minor, karena teori Gestalt merupakan langkah awal bagi psikologi kognitif dan masih tetap menyoroti masalah peristiwa mental. Konsep dasar teori Gestalt. Gestalt artinya susunan atau konfigurasi, atau biasa disebut dengan bentuk pemahaman atas situasi perangsangnya. Dasar bagi teori ini adalah bahwa subjek bereaksi dengan keseluruhan makna dalam kesatuan. Posisi Gestalt bermula dari konsep Gestalt kualitat atau kualitas bentuk yang dideskripsikan oleh Christian von Ehrenfels pada tahun 1890. Hukum organisasi perseptual dalam pandangan Gestalt menggambarkan organisasi perseptual merupakan kunci untuk memahami pengetahuan. Tiap-tiap hukum menggambarkan ciri-ciri bidang visual yang mempengaruhi persepsi.